berarti jumlahnya jadi 9. Betul. Tapi Aep mengatakan motornya ada 4, boncengnya jadi 8. Dari situ aja udah rancu. Nah, dia berjuang ngomong yang awalnya dibully, dituduh, sampai pengacaranya Bu Titin juga dibully luar biasa. Sahabat Kompas TV, bersama saya sudah ada mantan Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi. Kami akan berbicara mengenai kasus yang sedang hangat dibicarakan oleh publik, yakni kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kang Deddy, apa kabar? Ya, kabar baik. Kabar baik. Mantan anggota DPR RI juga. Mantan anggota DPR RI juga. Dan anggota DPR RI terpilih. Ya, saat ini anggota DPR RI terpilih. Kalau boleh tahu dapil mana nih, Kang? Dapil Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Dapil Purwakarta, Kerawang, Bekasi. Yeah. Kang Deddy ini sekarang kan Kang Deddy aktif sekali mengawal kasus Vina dan Eki bersama beberapa advokat. Kang Deddy, update terkini terkait 7 terpidana yang sekarang Kang Deddy sedang proses. Bagaimana, Kang? Ya, yang pertama sebenarnya kan kegiatan sosial saya itu dalam mengungkap berbagai perkara itu kan bukan perkara baru. Sudah banyak tayangan-tayangan di channel YouTube Deddy Mulyadi Channel itu yang mengungkap itu dan sudah berlangsung hampir 3 tahun ya. Cuman memang di antara biasanya kan kita nanganin orang yang ditinggalin ibunya, orang yang ditinggalin bapaknya, kemudian orang yang mau sekolah, orang yang terlantar. Nah, kebetulan hari ini kita nanganin sebuah peristiwa sangat besar ya. Bahkan menurut saya peristiwa yang paling pedih dalam sepanjang sejarah hukum di Indonesia sejak kemerdekaan. Di mana ada 8 orang dipidana dan 7 orang mendapat hukuman seumur hidup artinya bahwa sampai dia meninggal itu di penjara. 1 orang sudah bebas karena usianya di bawah umur, namanya Saka Tatal, tanpa, saya katakan tanpa alat bukti yang memadai. Tanpa alat bukti yang memadai. Nah, pertama alat bukti science crime investigation. Kan nggak ada, Pak. CCTV nggak ada, sidik jari nggak ada, DNA nggak ada. Kemudian hanya mengandalkan pengakuan dari saksi atau siapa? Pertama, pengakuan dari terpidana yang untuk menuju pengakuannya itu melalui proses penyiksaan. Sebagaimana para terpidana menyampaikan pada saya, sebagaimana para terpidana menyampaikan di forum-forum terbuka yang dilakukan oleh Saka Tatal. Sekarang secara logika, seorang Saka Tatal, anak yang masih sangat muda belia, sudah terbebas dari penjara, kenapa dia ingin tetap memperjuangkan keadilan bahwa dia tidak bersalah? Andai kata bersalah, psikologinya, ya sudahlah, saya udah bebas. Apalagi? Tapi dia ingin menuntut haknya bahwa dia tidak bersalah. Ingin membuktikan bahwa saya adalah ingin menuntut haknya. Ingin menuntut haknya bahwa dia tidak bersalah. Karena dia mengatakan tidak bersalah itu hak dia. Nah, dia berjuang ngomong yang awalnya dibully, dituduh, sampai pengacaranya Bu Titin juga dibully luar biasa. Tetapi seiring dengan waktu, saya memulai untuk mewawancarai Saka Tatal, mewawancarai Sudirman, bapak dan ibunya, dan terus sampai hari ini saya sudah mewawancarai 112 Kang. Responden. Narasumber yang dalam berbagai angle penayangan. 112. Dan mungkin bisa mencapai 300 ini saya lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah didasarkan pada kesaksian yang diragukan kebenaran dari kesaksiannya. Siapa yang disebut saksi di situ? Saksi yang pertama adalah Aep dan Dede. Nah, Aep dan Dede itu adalah pegawai cuci mobil, STIM, ya kan, di dekat SMP 11. Ada riwayat konflik antara Aep dan Dede dengan pemuda di situ, termasuk dengan para terpidana, yaitu kasus membawa perempuan ke tempat kosnya. Jadi pukul-pukulan segala macam. Apakah riwayat itu terkait dengan keterangannya, kita uji nanti di Mabespori.
Oh, jadi alasan Kang Deddy ingin apa istilahnya membantu 7 terpidana untuk bebas itu salah satunya itu. Nah, kemudian sekarang kita bicara keterangan atau kesaksian. Kesaksiannya ada yang aneh. Dari Aib dan Dede. Pertama adalah dia menjadi saksi diambil di atas sumpah dalam DAP. Ini baru pertama saya mendengar. Kan diambil di atas sumpah itu nanti di pengadilan. Iya, betul. Di BAP itu orang bisa berbohong. Iya. Gitu loh. Kan biasanya nanti di pengadilan baru memberikan kesaksian di atas sumpah. BAP itu nggak pernah di atas sumpah. Ini BAP diambil di atas sumpah. Karena di pengadilan dia tidak dihadirkan. Dengan alasan keamanan. Masa petugas sebagian banyak tidak bisa menjamin keamanan 2 orang. Yeah. Nah, kemudian sekarang dari sisi kronologis kesaksiannya. Sekarang dari fakta kesaksiannya. Pertama mengatakan bahwa dia menyaksikan peristiwa pelemparan, pengejaran yang dilakukan oleh, berarti waktu itu Aib sih kan Peggy disebut ada di situ. Iya. Kalau Peggy disebut ada di situ, berarti jumlahnya jadi 9. Betul. Tapi Aib mengatakan motornya ada 4, boncengnya jadi 8. Dari situ aja udah rancu. Kalau kemudian ditambah 2 DPO lain, Dani, Ya, Dani. dan Andi, Betul. berarti masih kurang tuh yang ngejar pakai motor karena kata Aib 8. Nah, di mana mereka ketemu yang 3 orang itu? Kan kita ini harus logis dong. Nah, oke, kita kesampingkan itu. Dia ngomong dia dibeli di rokok, tempat jual rokok di depan Setim. Saya udah datangin ke situ dan tukang jual rokoknya bukan jual rokok ya, nggak ada pedagang rokok di situ, yang ada penjual nasi. Pedagang nasi itu hanya sampai jam 4 sore. Malam tutup. Artinya ini memang ada keterangan palsu Ya, tidak yang mungkin. disampaikan Diduga oleh palsu. Aibda. Diduga palsu. Palsunya nanti kalau sudah dinyatakan oleh Mabes Polri. Ada dugaan keterangan Nah, kemudian palsu. yang berikutnya yang buka rokok lagi apa? Warung Madura. Sudah saya tanya, Warung Madura udah tahu Aib suka beli rokok ke situ. Mengakui itu. Jaraknya dari gang tempat anak-anak nongkrong ke Warung Madura itu bukan 100 meter, 120 meter. 120 meter. Yang punya Warung Maduranya bingung sampai sekarang. Perasaan nggak ada tuh Pak malam itu yang ngelempar-lempar. Nah, logikanya adalah kalau Aib melihat dari jarak 120 meter, bisa melihat orang melempar, bisa tahu jenis motornya apa, warnanya apa, boncengannya, mereka masing-masing baru jadi 8 orang. Aib itu layak direkrut menjadi seorang intelijen. Kenapa? Dia bisa melihat dari jarak jauh tanpa teropong. 120 meter jam setengah 10 malam. Oke, dari situ saja keterangannya sudah Iyalah. diragukan. Oke. Nah, kemudian kalau terjadi pelemparan, kita masih terus juga. Kalau terjadi pelemparan, kemudian pengejaran. Saya lihat orang lempar di sana, kan pasti bereaksi. Ada orang lempar tuh. Betul. Warung itu nggak menyatakan Bahwa ada waktu itu beli rokok, kemudian dia berteriak ada lempar. Kemudian di drama BAP-nya itu kan mereka dari flyover dikejar, dipukul, dipepet, kan begitu loh. Saya dengerin waktu sidang peradilan Peggy, dipepet, kemudian mereka dipukul, kemudian dibawa pakai motor oleh Andi dan Dani. Yang anehnya Andi dan Dani itu kan sudah oleh Polda dianggap tidak ada, tapi di berita acara ketika sidang Peggy dibacain menjadi 2 orang pelaku. Mereka kan lewat, tukang rokok ini kan pasti lihat dong ada orang lewat gini, apa tidak melawan. Iya. Nah, Kang, baik lagi ke 7 terpidana itu. Oke. Apakah memang keterangan dari Aib dan Dede ini menyebabkan 7 terpidana itu mendapat hukuman seumur hidup? Iya, keterangan Aib dan Dede itu menjadi saksi. Betul. Lalu yang menentukan bukan pembunuhan loh. Mereka Aib dan Dede menyaksikan pengakuannya, melihat pelemparan, hanya melihat dan melihat Peggy di situ. Nah, sekarang Peggy-nya udah dibebaskan. Kalau Peggy-nya dibebaskan, berarti kan status tersangka terpidana ini kan satu tersebut? Kesatuan. Oke. Saksi Aib dan Dede adalah saksi Peggy dan saksi 7 terpidana. Ketika saksian di Peggy dianggap gugur, maka gugur dong kesaksian di 7 sebelumnya.
Jadi Kang Deddy ini saat ini sedang memperjuangkan me- Memperjuangkan ketujuh terpidana itu. untuk Untuk mereka memiliki hak kebebasan sebagai warga negara Indonesia. Karena mereka dalam keyakinan saya, meskipun ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap, bahkan mereka dibujuk untuk membuat gerasi pengakuan bersalah dan minta pengampunan pada presiden, saya meyakini mereka nggak bersalah. berarti tidak pada tahap gerasi yang dimaksud tersebut, malah Dia PK. menguji fakta kebenaran. PK, saya ingin PK. menguji fakta kebenaran. Kalau gerasi kan pengakuan, walaupun mereka Betul. membuat gerasi, kan aneh juga. Kok pegawai lapas berinisiatif membuat gerasi? Berinisiatif itu apakah latar belakangnya karena kasihan, karena mereka baik, atau satu kesatuan rangkaian ingin menyatakan orang ini bersalah? Seandainya membuat gerasi artinya Mengakui dong, mengakui bahwa melakukan perbuatan. Kan aneh. Orang nanda tangan gerasi, tapi orangnya tidak merasa berbuat. Karena apa? Karena itu kan secara psikologi orang udah tahan seumur hidup. Ada yang nawarin, siapa tahu. Iya. Bisa aja. Nah, saya ini ingin memperjuangkan mereka bebas. Kenapa? Mereka adalah warga negara Indonesia. Dia punya hak untuk menikmati kebebasan sebagai warga, dan negara tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Artinya Kang Deddy ingin berusaha 7 terpidana ini seperti Peggy Setiawan. Iya dong. Cuman Peggy Setiawan nasibnya jauh lebih baik. Oke. Kenapa Peggy Setiawan ditangkap? Ketika publik opininya sudah mengarah pada keraguan terhadap kasus Iya. dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Publiknya sudah ramai membicarakan itu, menyoroti, pengacaranya sudah banyak, semua orang bela. Tapi kalau waktu itu Bu Titin melakukan pembelaan dan satu pengacara lagi, Pak siapa tuh, ada marganya Nainggolan kalau nggak salah. Nah, itu mereka tidak punya siapapun waktu itu, dan opini publik di Cirebonnya menyalahkan mereka dan meminta dihukum mati. Iya. Nah, Kang Deddy kan paralel nih, mengusahakan 7 terpidana, Iya. memperjuangkan 7 terpidana, sekaligus melaporkan Aep dan Dede ke Iya. Bareskrim. Yang melaporkan bukan saya. Oh, Yang melaporkan adalah terpidana. keluarga terpidana. Kalau Aep dan Dede yang melaporkan terpidana. Keluarga terpidana. Terpidananya. Terpidananya. Terpidananya memberikan kuasa untuk melaporkan karena dia kan tidak bisa datang sendiri karena ditahan. Oke, Kang Deddy memfasilitasi berarti. Saya membantu mereka. Kenapa? Karena ini orang-orang miskin. Tujuannya untuk itu, Kang. Orang miskin itu kalau diderap masalah, dia berhenti bekerja, dia makan dari mana? Dia dipanggil ke Polda, dia ongkos dari mana? Oke. Terus kemudian dia harus beracara, dia punya duit dari mana? Ini akan memiskinkan manusia. Apakah hanya Aep dan Dede, Kang? Keluarga. Nah, kalau keluarga terpidana juga melaporkan dugaan kesaksian palsu Pak RT Pasren dengan anaknya bernama Abdul Kahfi. Oh, itu juga. Sehubungan dengan keterangan dari berbagai pihak, mereka pada waktu malam minggu itu tidur di rumah anaknya Pak RT. Pasren. Bahkan ada keterangan baru lagi, nanti malam saya posting, yaitu bahwa ada dua terpidana, kalau nggak salah Eko sama Jaya, itu justru pada jam 10 tuh menjemput uaknya ke traffic light karena uaknya baru pulang dari Tangerang. Nah, kan ini yang terjadi gitu loh. Kan orang tuh ada rangkaian peristiwa yang didasarkan pada logika saya. Hati saya juga merasakan, oh ini nggak salah. Hati ini nggak bisa dibohongin kok. Itu yang memperkuat Kang Deddy. Memperkuat, dan di situ juga rasa tanggung jawab saya sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Jawa Barat, sebagai orang yang orang lain menganggap saya dituakan di Jawa Barat. Ini ada orang Jawa Barat menderita fisik, menderita batin, mengalami penyiksaan, di penjara seumur hidup. Kalau tidak ada orang yang mencoba untuk membuka ini dengan luas dan gamblang, maka saya khawatir terjadi peristiwa terulang. Seperti Peggy Setiawan. Iya, Peggy Setiawan kalau juga suasananya tidak seperti sekarang, Tidak akan. belum tentu juga bebas. Ini kan karena suasananya seperti sekarang. Dan ditakdirkan mendapat hakim yang punya integritas. Banyak publik yang menilai bahwa kebebasan Peggy adalah kemenangan rakyat.
Iya, kebebasan Peggy adalah kemenangan keadilan Kemenangan keadilan bagi Indonesia. bagi Indonesia. Nah, akhir-akhir ini Kang Deddy banyak juga menyoroti publik nih, terutama netizen kita nih, terutama yang sudah mulai kembali mencari siapa sebenarnya pelaku, terus pengen terang benderang kasus ini terbuka, menyoroti tentang Ibtu Rudiana. Oke. Bagaimana Kang Deddy melihat ini? Ya, Ibtu Rudiana dari sisi aspek langkah-langkah ke depan, kita akan ada langkah-langkah. Dan tentunya yang punya langkah bukan saya. Yang punya langkah adalah para pengacara. Para pengacara, tunggu saja tanggal mainnya, kita akan ada langkah. Akan ada langkah Akan ada langkah. terkait. Ibtu Rudiana. Kita akan ada langkah, seperti apa langkahnya kita lihat. Oke, Kang, terakhir pertanyaan saya Oke. terkait Aep dan Dede. Apa pesan Kang Deddy? Saat ini kan Aep dan Dede belum muncul. Saya udah ketemu sama bapaknya Aep loh. Sudah ketemu bapaknya? Sudah, itu kan orang Purwakarta. Gimana tuh Kang? Ya, bapaknya Aep seperti mengalami ketertekanan ya. Aep juga seperti mengalami ketertekanan. Walaupun bapaknya Aep bilang nggak tahu, saya tahu bapaknya suka video call sama Aep. Itu Aep mungkin ada pada satu tempat ya, bilangnya kos di Bandung. Walaupun saya makin nggak ngerti kenapa kos di Bandung, kan nggak kerja di Bandung. Tetapi saya juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aep dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong kan. Bagi saya pesan gitu, buat Aep ya, pesan ya buat Aep. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah, gitu. Berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aep itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya, ya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Saya tahu betul yang begini-begini. Saya tahu betul yang gini-gini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, dilepaskan. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aep nggak ada yang nolong. Daripada nanti Aep nggak ada yang nolong, lebih baik ngomong dengan saya jujur. Kita ngomong secara jujur, terbuka, kemudian kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak, dan itu menjadi bahan untuk bagaimana 7 terpidana bebas. Bagaimana 7 terpidana bebas? Hidup kita ini, kita rakyat kecil, jangan mau masuk ke ranah sebuah skenario yang diatur oleh orang lain. Yang ujungnya adalah tetap aja rakyat kecil yang jadi korban. Baik Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy. Sahabat Kompas TV, begitulah kira-kira wawancara saya bersama Kang Deddy Mulyadi terkait update kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.